Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Aryani Dwi Kasmawardeni, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi, izin memperkenalkan diri, nama saya Tia Kumala Dewi dengan NPM 211060092 dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Sarjana Keguruan kelas 5F. Di sini saya akan mempresentasikan tema yang saya pilih, yaitu memahami kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan evolusi populasi. Hukum Hardy-Weinberg adalah teori persamaan yang menggambarkan kesetimbangan genetik di dalam populasi. Sesuai namanya, hukum Hardy-Weinberg ditemukan oleh ahli kedokteran Jerman Wilhelm Weinberg dan matematikawan Inggris yaitu Godfrey Harold Hardy pada tahun 1908. Dua ilmuwan tersebut secara terpisah mengembangkan model matematika yang mengembangkan proses pewarisan gen yang tak mengubah struktur genetika di populasi. Hukum Hardy-Weinberg menjadi standar bagi ahli genetika dalam membandingkan populasi serta mendeteksi perubahan di proses evolusi. Sedangkan ada bunyi atau isi dari hukum Hardy-Weinberg ini, yaitu frekuensi alel dan genotip dalam suatu populasi tetap konstan dalam beberapa generasi, kecuali ada yang bertindak sebagai agen lain selain rekombinasi seksual. Nah, di sini ada prinsip atau asas yang sering disebut juga sebagai hukum ketetapan Hardy-Weinberg. Ini menjelaskan bahwa frekuensi alel dan genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan atau berada dalam kondisi keseimbangan dari satu generasi ke generasi berikutnya, kecuali jika ada pengaruh tertentu yang mengganggu keseimbangan tersebut. Sedangkan hukum Hardy-Weinberg ini menyatakan frekuensi gen dari generasi ke generasi yang akan tetap asalkan tidak ada migrasi, tidak ada mutasi, tidak ada seleksi alam, jumlah populasi besar dan perkawinan terjadi secara acak. Sedangkan jika ada yang dapat mengganggu keseimbangan itu adalah perkawinan tidak acak, mutasi, seleksi alam, jumlah populasi kecil, dan aliran gen atau migrasi. Nah, di sini ada syarat-syarat berlakunya hukum Hardy-Weinberg. Yang pertama, ukuran jumlah populasi besar. Nah, di sini dalam populasi besar jumlah individu banyak, proses pergeseran genetik atau genetic drift ini merupakan fluktuasi acak dikumpulkan gen tidak akan mengubah frekuensi alel. Yang kedua, terisolasi dari populasi lain. Nah, di populasi yang terisolasi tidak akan ada aliran gen atau perpindahan alel antar populasi akibat ada migrasi individu yang dapat mengubah kumpulan gen. Nah, yang ketiga tidak ada mutasi. Pada perubahan satu alel menjadi alel lain akibat mutasi yang mengubah frekuensi alel serta genotip di suatu populasi. Sedangkan yang keempat adalah perkawinan acak. Dengan adanya perkawinan acak, frekuensi alel dan genotip bisa sesuai dengan hukum pewarisan sifat Mendel. Maka itu, frekuensi alel dan genotip dapat bertahan tetap sama atau konstan. Nah, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya, yang kelima itu tidak ada seleksi alam. Nah, dalam kondisi potensi keberlangsungan hidup dan keberhasilan reproduksi di semua individu tetap sama. Di sini, frekuensi alel dan genotip akan tetap konstan dan generasi ke generasi. Selanjutnya itu ada hubungan hukum Hardy-Weinberg dengan evolusi. Nah, di sini ada genetic drift, merupakan perubahan gen dalam suatu kumpulan gen di populasi tertentu karena suatu kejadian yang mengakibatkan frekuensi alel mengalami perubahan. Contohnya, insiden bencana yang mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Akibat insiden itu, individu yang tersisa tidak lagi mewakili variasi genetik yang pernah ada di suatu populasi, dan bahkan alel dengan sifat tertentu yang menjadi ciri khasnya hilang. Kondisi ini disebut dengan bottleneck effect dalam genetic drift. Selain itu, ada juga kondisi founded event atau efek pendiri, yakni suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru terpencil serta tak berpenghuni, tidak mampu mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asal yang ditinggalkan.
Nah, karena keragaman yang dibawa oleh kelompok kecil itu akan menentukan populasi genetik populasi yang terbentuk via habitat baru, maka itu sering ada spesies endemik di daerah tertentu. Selanjutnya itu ada gen flow, yaitu aliran gen, merupakan kondisi akibat migrasi atau keluar masuk beberapa individu dari satu populasi ke populasi lain dan disertai perkawinan antar individu dari populasi berbeda. Nah, proses ini mengakibatkan kemunculan gen baru. Apabila aliran gen terjadi dengan jumlah signifikan dapat memungkinkan akan mengubah frekuensi gen dalam suatu populasi. Selanjutnya itu ada perkawinan tidak acak. Nah, pola perkawinan tidak acak ini dapat terjadi karena satu dan lain hal yang tidak memungkinkan satu individu mempunyai kesempatan yang sama dalam berkembang biak dan melakukan perkawinan. Nah, contohnya adanya naluri memperoleh pasangan sesuai keinginan, sehingga perkawinan dalam suatu populasi menjadi tidak merata. Selanjutnya itu ada mutasi. Nah, mutasi merupakan perubahan dalam susunan DNA suatu organisme. Sebagai contoh, perubahan warna bunga putih yang disebabkan oleh alel A kecil menjadi alel dominan A besar yang berwarna merah. Hal ini bisa mengakibatkan penurunan frekuensi alel A kecil dan bersamaan dengan itu meningkatkan frekuensi alel A besar. Kendati demikian, peningkatan frekuensi alel karena mutasi itu baru tampak nyata apabila individu dengan alel tersebut mempunyai keturunan banyak. Kasus ini bisa terjadi sebab genetic drift atau seleksi alam. Nah, sedangkan selanjutnya itu ada seleksi alam, memberikan kemungkinan yang berbeda-beda pada setiap individu untuk melakukan adaptasi terhadap lingkungan. Faktor seleksi alam ini dapat mengakibatkan adanya individu di suatu populasi yang mempunyai keturunan lebih banyak daripada yang lain dan juga sebaliknya. Nah, proses seleksi alam ini dan akibatnya bisa terjadi karena ada sifat-sifat khusus atau kondisi tertentu yang menyebabkan satu individu tidak dapat bertahan lebih lama dan berkembang biak lebih intens daripada yang lain. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.